Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat, tetap semangat. Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian semua siap mengikuti pelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni, ilman warzukni fahman amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran serta pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Tetap semangat ya! Insya Allah pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas dan membimbing kalian untuk belajar matematika, pelajaran 1 operasi hitung pecahan, subpelajaran 1 penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Baik anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. 1. Kalian mampu menjumlahkan 2 pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. 2. Kalian mampu melakukan pengurangan 2 pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. 3. Kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan 2 pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. Dan 4. Kalian juga mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pengurangan 2 pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. Sebelumnya, kalian ingat tidak apa itu bilangan pecahan? Ya, bilangan pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Yang selanjutnya, bagian disebut pembilang, sedangkan keseluruhan disebut penyebut. Bilangan pecahan dapat disimbolkan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Masih ingatkah kalian, bagaimana mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama? Mari mengingat. Sebagai contoh, 1 per 5 ditambah 2 per 5. Coba perhatikan. Apa yang sama dari kedua pecahan tersebut? Ya, benar. Kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama yaitu 5. Kemudian bagaimana mengoperasikannya atau menyelesaikannya? Coba perhatikan gambar persegi di samping kanan. Untuk pecahan 1 per 5, karena penyebutnya 5, maka keseluruhan persegi ada 5, sedangkan pembilangnya 1 ditandai dengan 1 bagian diberi warna merah. Untuk pecahan 2 per 5, karena penyebutnya 5 juga, maka keseluruhan persegi ada 5 juga, sedangkan pembilangnya 2 ditandai dengan 2 bagian diberi warna merah. Karena banyaknya persegi sama banyak pada masing-masing pecahan tersebut yaitu 5 persegi, maka hasilnya pun 5 persegi. Artinya penyebutnya 5 untuk hasilnya. Sedangkan untuk pembilang, cukup jumlahkan persegi berwarna merah yaitu 1 bagian dari pecahan pertama dan 2 bagian dari pecahan kedua, dihasilkan 3 bagian persegi berwarna merah dari 5 persegi keseluruhan. Jadi, 1 per 5 ditambah 2 per 5 hasilnya 3 per 5. Jika kalian perhatikan, operasi penjumlahan 2 pecahan akan mudah diselesaikan jika kedua pecahan penyebutnya sama, yaitu cukup menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut. Nah, bagaimana jika penjumlahan kedua pecahan tersebut penyebutnya berbeda atau tidak sama? Baik, pada hari ini kalian akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan berpenyebut beda atau tidak sama. Ada 3 cara untuk penyelesaiannya. Yang pertama menggunakan persegi. Kedua, menggunakan kelipatan bilangan penyebut. Dan ketiga, menggunakan pohon faktor. Baik, yang pertama, kita masuk materi penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda dengan menggunakan persegi. Sebagai contoh, 1 per 2 ditambah 1 per 3. Jika kalian perhatikan kedua pecahan terlihat memiliki penyebut yang berbeda yaitu 2 dan 3. Untuk mempermudah pengerjaan maka perlu disamakan penyebutnya. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Untuk pecahan 1 per 2, karena penyebutnya 2 maka banyaknya persegi ada 2. Sedangkan pembilangnya 1 ditandai dengan 1 persegi berwarna merah. Dan untuk pecahan 1 per 3, karena penyebutnya 3 maka banyaknya persegi ada 3, sedangkan pembilangnya 1 ditandai dengan 1 persegi berwarna merah.
Coba kalian lihat, banyaknya persegi dari kedua pecahan itu berbeda. Agar banyaknya persegi pada masing-masing pecahan sama banyak, maka perlu dilakukan kelipatan pada masing-masing persegi. Kelipatan dimulai dari persegi yang paling sedikit, maka dimulai dari persegi 1/2 terlebih dahulu. Sekarang persegi pada pecahan 1/3 yang lebih sedikit, maka kita lipat untuk persegi 1/3. Kelipatan dari kedua pecahan menunjukkan banyaknya persegi belum sama. Kita lihat sekarang persegi 1/2 lebih sedikit lagi, maka perlu dilipat lagi hingga kedua pecahan tersebut memiliki persegi yang sama banyak. Sekarang kedua pecahan memiliki persegi yang sama banyak yaitu 6 persegi, maka untuk hasilnya pun sama yaitu 6 persegi. Pada gambar, persegi dari pecahan 1/2 setelah kelipatan terlihat ada 3 persegi berwarna merah. Sedangkan pada pecahan 1/3 setelah kelipatan terlihat ada 2 persegi berwarna merah. Kita tuliskan sebagai pembilang 3 ditambah 2. Maka diperoleh 5 bagian persegi berwarna merah dari 6 persegi seluruhnya. Jadi hasil akhir dari gambar tersebut adalah 5/6. Baik, sekarang kita masuk ke cara yang kedua yaitu menggunakan kelipatan bilangan penyebut. Sebagai contoh, 1/5 ditambah 2/3. Karena penyebut dari kedua pecahan berbeda, untuk menyamakannya di sini kita menggunakan cara kelipatan bilangan penyebut. Cari nilai KPK dari bilangan penyebut 5 dan 3 dengan kelipatannya masing-masing. Perlu kalian ketahui, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, artinya nanti kita tentukan kelipatan yang sama dan terkecil dari kedua bilangan tersebut. Baik, sekarang kita tuliskan kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Sekarang kita bisa tentukan kelipatan persekutuan dari kedua kelipatan bilangan tersebut yaitu 15, 30 dan masih ada lagi jika kelipatan dilanjutkan. Dari kelipatan persekutuan tersebut yang terkecil adalah 15, maka KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Kemudian kita gunakan nilai KPK ini sebagai penyama penyebut pada operasi penjumlahan kedua pecahan di atas. Untuk menentukan pembilang yang pertama yaitu 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 1. Kita tulis 3 kali 1. Dan untuk menentukan pembilang yang kedua yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2. Kita tulis 5 kali 2. 3 kali 1, 3. Ditambah 5 kali 2, 10. Hasilnya 3 ditambah 10/15. Sama dengan 13/15, selesai. Sekarang kita menggunakan cara yang ketiga untuk menyamakan penyebut yang berbeda yaitu menggunakan cara pohon faktor. Sebagai contoh 3/10 ditambah 1/8. Terlihat, kedua pecahan berpenyebut beda yaitu 10 dan 8. Ada 3 langkah untuk menyamakan penyebut dengan cara pohon faktor. Langkah pertama buat pohon faktor, langkah kedua faktorisasi prima, dan langkah ketiga menentukan KPK. Langkah pertama, kita buat pohon faktor dari bilangan penyebut yaitu 10 dan 8. 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 5, 1. Selesai. Sekarang 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Ingat berhenti di 1. Selanjutnya langkah kedua, faktorisasi prima. Dari pohon faktor, bilangan 10 diperoleh faktor yaitu 2 kali 5, sedangkan untuk bilangan 8 diperoleh faktor 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan nilai KPK. Cara menentukan nilai KPK dari langkah kedua faktorisasi prima yaitu kalikan semua faktor, jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang paling besar. Perhatikan faktorisasi prima, bilangan 10 dan 8, sama-sama memiliki faktor 2, maka pilih yang pangkatnya paling besar yaitu 2 pangkat 3. Dan termasuk faktor 5. Jadi KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5, sama dengan 8 kali 5, sama dengan 40.
Nilai KPK yang 40 digunakan untuk menyamakan penyebut dari penjumlahan kedua pecahan di atas. Untuk pembilang pertama, 40 dibagi 10, 4. Lalu dikali 3. Kita tulis 4 kali 3. Untuk pembilang kedua, 40 dibagi 8, 5. Lalu dikali 1. Kita tulis 5 kali 1. Sama dengan 12 tambah 5 per 40. Sama dengan 17 per 40. Selesai. Sekarang kita masuk ke materi pengurangan pecahan berpenyebut beda. Langsung saja kita masuk ke cara pertama, yaitu menggunakan persegi untuk menyamakan penyebut yang berbeda pada kedua pecahan dengan operasi pengurangan. Sebagai contoh, 1/2 dikurangi 1/3. Bisa kalian lihat, kedua pecahan berpenyebut beda yaitu 2 dan 3. Sekarang perhatikan gambar di sebelah kanan. Untuk pecahan 1/2 digambarkan 2 persegi dan 1 bagian berwarna merah. Dan untuk pecahan 1/3 digambarkan 3 persegi dan 1 bagian berwarna merah. Seperti yang kalian lihat, kedua gambar persegi memiliki banyak persegi yang berbeda, sehingga perlu disamakan dengan kelipatan banyaknya persegi masing-masing. Dimulai dari banyaknya persegi yang paling sedikit, yaitu persegi dari pecahan 1/2. Sekarang persegi yang paling sedikit, ada pada pecahan 1/3. Kita lipat sebanyak persegi dari pecahan 1/3. Terlihat, banyaknya persegi dari kedua pecahan belum sama. Agar sama maka persegi dari pecahan 1/2 kita lipat kembali. Nah sekarang, banyaknya persegi dari kedua pecahan sudah sama banyak yaitu masing-masing 6 persegi. Maka untuk hasilnya pun ada 6 persegi. Kita tuliskan 6 sebagai penyebut. Pada gambar pecahan 1/2 setelah kelipatan, ada 3 persegi berwarna merah. Sedangkan pada gambar pecahan 1/3 setelah kelipatan, ada 2 persegi berwarna merah. Kita tulis sebagai pembilang, 3 dikurangi 2. Maka persegi berwarna merah bersisa 1 bagian dari 6 persegi keseluruhan. Dan dituliskan 1/6 sebagai hasil akhir. Selesai. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua pada pengurangan dua pecahan berpenyebut beda, yaitu menggunakan kelipatan bilangan penyebut untuk menyamakan penyebut yang berbeda. Sebagai contoh, 2/3 dikurangi 1/5. Terlihat, kedua pecahan memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 3 dan 5. Maka cari KPK dari 3 dan 5 dari kelipatannya masing-masing. Perlu diingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kalian tentukan kelipatan yang sama dan pilih yang paling kecil dari kelipatan 3 dan 5. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Selanjutnya kita tentukan kelipatan persekutuan dari kedua kelipatan, diperoleh 15, 30 dan ada lagi jika kelipatan dilanjutkan. Dari hasil kelipatan persekutuan, terlihat yang paling kecil adalah 15. 15 ini adalah KPK dari 3 dan 5. Nilai KPK yang 15 ini, digunakan sebagai penyama penyebut dari pengurangan dua pecahan di atas. Untuk pembilang yang pertama, 15 dibagi 3 sama dengan 5, lalu kali 2. Kita tulis 5 kali 2. Untuk pembilang yang kedua, 15 dibagi 5 sama dengan 3, lalu kali 1. Kita tulis 3 kali 1. Hasilnya, sama dengan 10 dikurangi 3/15. Sama dengan 7/15. Selesai. Baik, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan pohon faktor untuk pengurangan pecahan berpenyebut beda. Sebagai contoh, 3/10 dikurangi 1/8. Masih ingatkah kalian? Ada 3 langkah untuk menyamakan penyebut dengan cara pohon faktor. Langkah pertama buat pohon faktor, langkah kedua faktorisasi prima, dan langkah ketiga menentukan KPK. Langkah pertama, kita buat pohon faktor dari bilangan penyebut yaitu 10 dan 8. 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 5, 1. Selesai.
Sekarang 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Ingat berhenti di 1. Selanjutnya langkah kedua, faktorisasi prima. Dari pohon faktor, bilangan 10 diperoleh faktor yaitu 2 kali 5, sedangkan untuk bilangan 8 diperoleh faktor 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan nilai KPK. Cara menentukan nilai KPK dari langkah kedua faktorisasi prima yaitu kalikan semua faktor, jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang paling besar. Perhatikan faktorisasi prima, bilangan 10 dan 8, sama-sama memiliki faktor 2, maka pilih yang pangkatnya paling besar yaitu 2 pangkat 3. Dan termasuk faktor 5. Jadi KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5, sama dengan 8 kali 5, sama dengan 40. Nilai KPK yang 40 digunakan untuk menyamakan penyebut dari pengurangan pecahan di atas. Untuk pembilang pertama, 40 dibagi 10, 4. Lalu dikali 3. Kita tulis 4 kali 3. Untuk pembilang kedua, 40 dibagi 8, 5. Lalu dikali 1. Kita tulis 5 kali 1. Sama dengan 12 dikurangi 5 per 40. Sama dengan 7 per 40. Selesai. Pada kali ini, masuk materi penerapan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan berpenyebut beda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan perhitungan yang menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Sebelum masuk ke contoh, berikut ini 3 langkah untuk memahami soal cerita tentang masalah sehari-hari. Langkah pertama, baca soal dengan cermat. Identifikasi jenis operasi hitung yang digunakan, sesuai dengan kata kunci dalam soal cerita. Kata kunci untuk penjumlahan, seperti tambahkan, membeli lagi, semuanya, total dan lain-lain. Sedangkan kata kunci untuk pengurangan, seperti kurangkan, selisih, sisa, menggunakan dan lain-lain. Langkah kedua, tuliskan kalimat matematika, operasi hitung bilangan pecahan tersebut. Langkah ketiga, hitung operasi, penjumlahan atau pengurangan pecahan sesuai aturan yang sudah dipelajari sebelumnya. Dalam contoh ini menggunakan cara pohon faktor. Berikut contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Langkah pertama, baca dengan cermat. Di Indonesia banyak bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di antaranya bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian. Penggunaan bahasa Jawa 3/10 bagian. Berapa bagian penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari di Indonesia? Kata kuncinya adalah dan, yang menunjukkan soal ini menggunakan operasi penjumlahan. Langkah kedua, tuliskan kalimat matematikanya, yaitu 1/8 tambah 3/10. Lanjut ke langkah ketiga, hitung operasi, dari 1/8 tambah 3/10. Di sini kita gunakan cara pohon faktor. Langkah pertama, buat pohon faktor dari 8 dan 10. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Sekarang 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 5, 1. Selesai. Langkah kedua, faktorisasi prima. Lihat dari pohon faktor, 8 faktor primanya 2 pangkat 3, sedangkan 10 faktor primanya 2 kali 5. Langkah ketiga, menentukan KPK dari faktorisasi prima. Yaitu kalikan semua faktor, jika ada faktor yang sama pilih faktor yang pangkatnya paling besar. Maka, KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Sama dengan 8 kali 5, sama dengan 40. Nilai KPK yang 40 digunakan untuk menyamakan penyebut dari penjumlahan kedua pecahan di atas. Untuk pembilang pertama, 40 dibagi 8 sama dengan 5, lalu dikali 1. Kita tulis 5 kali 1. Untuk pembilang kedua, 40 dibagi 10 sama dengan 4, lalu dikali 3. Kita tulis 4 kali 3. Diperoleh sama dengan 5 tambah 12/40. Sama dengan 17/40. Selesai. Jadi, 17/40 bagian penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari di Indonesia.
Kita lanjut ke contoh lainnya. Dayu memiliki 3/4 kg telur. Sebanyak 1/2 kg telur digunakan untuk membuat telur dadar. Berapa sisa telur milik Dayu? Langkah pertama, baca dengan cermat, diperoleh kata kunci digunakan dan sisa, maka operasi yang digunakan adalah pengurangan. Pada langkah kedua, kita bisa tuliskan kalimat matematikanya yaitu 3/4 dikurangi 1/2. Lanjut ke langkah ketiga, hitung operasi dari 3/4 dikurangi 1/2 dengan cara pohon faktor. Pertama, buat pohon faktor dari 4 dan 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Kedua, tentukan faktorisasi prima dari 4 dan 2 pada pohon faktor di atas. Diperoleh 4 faktor primanya 2 pangkat 2, dan 2 faktor primanya 2. Ketiga, tentukan KPK dari faktorisasi prima. Karena kedua bilangan penyebut memiliki faktor yang sama yaitu 2, maka dipilih faktor yang pangkatnya paling besar. Jadi, KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Nilai KPK yang 4 ini digunakan untuk penyama penyebut pada pengurangan kedua pecahan di atas. Pada pembilang pertama, dituliskan 1 kali 3. Dari 4 dibagi 4 lalu dikali 3. Sedangkan pada pembilang kedua, dituliskan 2 kali 1. Sama dengan 3 dikurangi 2/4. Sama dengan 1/4. Selesai. Jadi, sisa telur milik Dayu adalah 1/4 kg. Demikian materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.